Perjanjian Baru Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dan dilanjutkan dengan Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema nasihat-nasihat kepada jemaat. Dan tema bagi kita di hari ini di minggu keempat pada bulan Oktober, tema kita yaitu kewargaan kita dari sorga. Kewargaan kita dari sorga. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sejenak kita melihat tema kita berbicara tentang kewargaan kita dari sorga, itu berarti DNA kita adalah dari sorga. Amin. Sangat jelas di dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini mengingatkan semua orang-orang percaya untuk kembali melihat kepada firman. Karena di dalam firman Tuhan berbicara tentang nasihat-nasihat dan juga perintah-perintah. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan, kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-17 sampai 19 berbicara tentang Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Filipi untuk cara hidup mereka harus mengikuti teladan Tuhan. Karena mungkin pada waktu itu keadaan dunia 2000, 3000, 5000 tahun yang lalu sudah sama persis seperti keadaan dunia hari ini. Orang sudah tidak lagi takut kepada Tuhan, hidup semata-mata mereka hidup karena mereka yang melakukan pekerjaan sehingga mereka boleh hidup, dan mereka hidup jauh daripada persekutuan. Itulah sebabnya pada ayatnya yang ke-19 firman Tuhan katakan, sesudah mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus terus-menerus menasehatkan orang-orang di Filipi tentang bagaimana cara pikir mereka, siapa itu Tuhan, cara pandang mereka, sejauh mana Tuhan itu menolong, dan kuasa Tuhan itu apakah masih ada atau tidak ada. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan orang-orang di Filipi untuk terus kembali kepada teladan yang sudah diberikan. Berbicara soal teladan, setiap orang sudah diberi teladan. Ketika kita dilahirkan, seperti hari ini ada 2 keluarga yang membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan, itu teladan yang sudah diberi. Ketika mereka beranjak 2-3 bulan, tergantung dari keluarga, mereka akan membawa anak-anak itu untuk dibaptis. Ketika anak-anak itu dibaptis, sesuai dengan aturan 17 tahun mereka akan disidikan. Dan ketika mereka sudah menganjak dewasa, orang tua dan keluarga gereja akan menikahkan mereka. Itu berarti teladan-teladan itu sudah tertanam sejak anak itu dilahirkan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan diteruskan oleh orang-orang tua kepada generasi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah sebabnya kitab Ulangan mengatakan, ajarkanlah itu berulang-ulang kali kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk berdiri berjalan, kita harus terus menyampaikan teladan-teladan yang sudah diajarkan. Itu berarti bahwa teladan itu bukan barang baru, stok lama. Cuma kadang banyak orang tidak mau melakukan hal yang gampang itu. Memberi teladan. Kalau di sekolah, anak kalau pintar, sekolah akan memberikan dia prestasi anak teladan, anak yang pintar. Begitu juga di gereja. Tuhan memberikan predikat bagi setiap orang yang percaya berharap kepada kasih karunia-Nya, teladan khusus. Itulah sebabnya tema kita berkata kewargaan kita adalah dari sorga. Darah yang mengalir di tubuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu darah semata-mata diberikan dari hasil penebusan. Benar? Tetapi kadang orang berpikir bahwa semua yang ia lakukan itu lebih tepat dan baik.
Makanya pada ayat yang 19 sudah mengatakannya kepada kita. Mereka akan memikirkan perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Bagi mereka perut lebih utama daripada Tuhan. Bagi mereka aib mereka lebih penting daripada takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan manusia hari ini sudah jauh daripada teladan yang Tuhan beri. Cukup dengan takut akan Tuhan, maka segala hal tidak mungkin kita lakukan. Amin. Berapa hari ini orang Kristen yang takut akan Tuhan? Kita mungkin bisa hitung dengan jari. Banyak orang bilang, saya percaya Yesus. Tapi ada juga yang jual nama Yesus demi kepentingan perut, jabatan, dan nama baik. Benar atau tidak itu pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Ada orang yang terus-menerus dalam hidupnya mereka melakukan aib karena mereka rasa itu harus. Kalau tidak bikin dosa satu hari kayak bisa. Kalau tidak cerita orang satu hari tidak bisa. Karena itu sudah menjadi darah daging. Dan iblis tetap bertepuk tangan karena dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Allah untuk terus hidup di dalam dosa. Aib itu seperti sesuatu yang kecil kelihatan, tetapi dia merusak segala tubuh manusia. Kalau dalam dunia kedokteran orang bilang penyakit kanker. Saya bukan orang medis tapi kita pernah tahu ya. Dia akan mematikan segala tubuh roh dan jiwa manusia. Supaya manusia itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Atau seperti penyakit gula. Dia akan membusukkan bagian-bagian tertentu supaya bagian-bagian tubuh itu tidak berguna dan akan dipotong lalu dibuang. Aib itu seperti sesuatu yang menurut Paulus tidak pantas. Kalau orang sudah buat satu dosa, setiap hari Minggu dia datang sudah mengaku dosa, itu berarti ketika kita keluar dari sini segala dosa kita sudah diampuni. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita hari Senin sampai hari Sabtu, pasti kita jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa itu. Itulah sebabnya gereja memberikan satu keputusan bahwa setiap hari Minggu menurut Martin Luther, Calvin mengatur dalam sebuah liturgi yang khusus bahwa setiap orang harus datang ke dalam rumah ini, dia harus mengaku dosa, menerima berita kampunan, lalu dia pulang membawa berita firman ini menjadi berkat dan kesukaan bagi dia. Supaya aib ini tidak berkuasa lagi dalam pikirannya, dan aib ini tidak membawa dia kepada kemuliaan yang duniawi, tetapi membawa dia untuk sadar akan segala salah dan dosanya. Bagian yang kedua berbicara pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Paulus menjelaskan kewargaan negara orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara dunia. Mereka telah menjadi orang asing dalam pandangan dunia, tetapi mereka adalah anak-anak Allah. Kita dapat baca pada ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Karena kewarganegara kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat 20 dan ayat 21, Paulus memberikan gambaran tentang apa dan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kita adalah kewargaan negara kerajaan surga. Kita hidup di dunia, tapi identitas kita sebenarnya ada dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang sudah menaruh percaya harapan kepada Tuhan, semata-mata dia adalah milik Tuhan, bukan milik orang lain. Atau bukan milik iblis.
Dan ini kadang orang kurang sadar, saya ini anak Tuhan, tapi hanya di KTP. Atau saya ini anak Tuhan, tapi saya suka melakukan hal yang tidak wajar untuk Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan firman di saat ini, setiap kita, Bapak Ibu Saudara jemaat dan saya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Rasul Paulus untuk menasehati kita sekalian, untuk mari kita kembali kepada teladan yang telah Tuhan beri bagi kita. Hidup bijaksana, rendah hati, takut akan Tuhan. Hanya 3 hal. Hidup bijaksana, rendah hati, takut akan Tuhan. Maka kita adalah kewargaan dari surga. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka percayalah bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun menyertai kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, baik sebagai orang tua, pemuda-pemudi dan anak-anak, karena kita telah mengikuti teladan dari Tuhan. Walaupun dunia dalam situasi keadaan yang sekarang menjepit, kehidupan ekonomi, tetapi marilah kita kembali kepada apa yang sudah firman Tuhan katakan. Kalau kita ada dalam berbagai macam pergumulan dalam hidup, suka dan duka, marilah kita kembali kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Kita diibaratkan seperti seorang pengembara. Kita sedang mengembara di dunia ini. Maka kita di saat kita mengembara ini, marilah kita mengikuti teladan dari Tuhan. Belajarlah sebagai anak-anak yang selalu mengikuti teladan Tuhan, maka berkat dari Tuhan akan selalu menyertai kita. Pada tanggal 26 Oktober nanti kita akan ada bersama-sama dalam perayaan hari ulang tahun ke-66. Itu berarti teladan-teladan ini akan menyertai kita di dalam menyongsong 26 Oktober, tetapi juga di dalam mempersiapkan diri mengakhiri tahun 2022. Jikalau sudah ada Bapak Ibu Saudara jemaat yang melakukan teladan Tuhan dengan baik, lanjutkanlah itu sampai akhir tahun dan masuk di tahun yang baru. Tetapi ada yang belum terlambat, masih ada waktu, karena Tuhan menanti Bapak Ibu Saudara-saudari untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin.